Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ulil Putra. Dengan NIM 2003-20067, saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan bisnis dari mata kuliah Perencanaan Usaha Agribisnis. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian perencanaan dan bisnis. Perencanaan adalah upaya untuk mencapai tujuan dan menentukan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Jadi, pengertian perencanaan bisnis yaitu pedoman untuk mempertajam rencana-rencana yang diharapkan, karena di dalam perencanaan bisnis ini diketahui posisi perusahaan saat ini, arah dan tujuan perusahaan, dan cara mencapai sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, fungsi perencanaan yaitu agar bisa membantu proses pengambilan keputusan terbaik dan juga sesuai dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya, tujuan perusahaan ada 5 ya. Yang pertama, beradaptasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi. Yang kedua, memberikan arahan kepada para non-administrator dan administrator agar bisa bekerja sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Selanjutnya, meminimalisir adanya risiko tumpang tindih dan pemborosan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang terakhir, menetapkan suatu standar khusus yang wajib dilakukan dalam bekerja sehingga akan memudahkan untuk kontrol atau pengawasan. Tipe-tipe rencana bisnis. Yang pertama, perencanaan operasional merupakan rencana bisnis yang bisa memberikan gambaran jelas tentang bagaimana sebuah perusahaan berjalan. Yang kedua, perencanaan strategi, yakni sebuah rencana bisnis yang terdiri dari langkah-langkah strategis yang disusun untuk mencapai tujuan bisnis. Yang ketiga, perencanaan taktis, berguna untuk merealisasikan strategi usaha yang telah Anda rencanakan sebelumnya. Contohnya, strategi pemasaran. Yang keempat, perencanaan jangka panjang, berguna untuk rencana usaha dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, komponen dalam perencanaan bisnis. Yang pertama, identitas perusahaan dan visi misi. Anda perlu memasukkan identitas seperti nomor akta pendirian izin, nama pendiri, dan lain sebagainya. Mencantumkan identitas perusahaan penting agar pembaca dan investor mengetahui kalau bisnis Anda dilindungi hukum. Yang kedua, gambaran umum bisnis. Gambaran umum bisnis meliputi jenis produk, bidang industri, orientasi, dan palu bisnis Anda. Hal ini bertujuan agar pembaca bisa mengetahui profil bisnis Anda. Selanjutnya, target pasar. Penting untuk membuat pembaca paham bahwa bisnis Anda memiliki sasaran yang tepat. Selain itu, memasukkan target pasar juga berfungsi untuk membantu dalam meyakinkan investor terkait potensi dari market share bisnis. Yang keempat, rincian produk. Anda wajib memasukkan rincian produk karena sebuah produk adalah bukti bahwa seorang pengusaha serius dalam menjalankan usaha tersebut. Rincian produk yang perlu Anda masukkan dalam rencana usaha yakni nama produk, komposisi, harga, dan deskripsi produk. Yang kelima, rencana pemasaran. Hal ini penting karena Anda harus bisa memasarkan produk perusahaan untuk mendapatkan omset. Yang keenam, biaya operasional. Jika ternyata modal yang Anda butuhkan sangat tinggi, maka Anda bisa mencari investor untuk memenuhi biaya operasional tersebut. Yang ketujuh, perhitungan break-even point atau BEP. Break-even point merupakan suatu posisi saat total modal dan biaya yang keluar sama dengan jumlah penghasilan yang Anda dapatkan. Nah, jika Anda sudah memiliki estimasi kapan BEP terjadi, maka Anda juga dapat mengetahui kapan usaha tersebut dapat menghasilkan laba. BEP juga bisa berperan sebagai dasar pertimbangan untuk investor yang akan mendanai usaha Anda. Yang ke-8, probabilitas, yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Dengan penyusunan rencana usaha, maka Anda bisa menghitung perkiraan probabilitas perusahaan. Yang ke-9, analisa persaingan dan strategi.
komponen perencanaan usaha yang terakhir yaitu analisa untuk persaingan dan strategi. Walaupun begitu, hal ini merupakan salah satu hal yang paling penting dalam proses bisnis. Melakukan analisis persaingan penting untuk dilakukan karena bermanfaat untuk menyusun rencana strategi untuk memenangkan kompetisi dan kompetitor bisnis. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.